Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kupas teks mentor guys, ya, terkait dengan pertanyaan salah satu pemirsa Android Channel terkait dengan barang tertentu yang dapat memilih yang atas penyerahannya, PPN-nya, penggalan PPN-nya dapat memilih dengan menggunakan nilai lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 dan 010 Tahun 2020. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai apresiasi atas penyusunan video ini guys, yang dapat memotivasi dalam pembuatan video-video perpajakan, mohon subscribe. Oke, begini pertanyaannya guys. Baik, Pak Amirullah, ini setidaknya ada 3 pertanyaan ya, walaupun sebetulnya ada 5, tapi terkait dengan e-billing dan bagaimana pembuatan fakturnya sebenarnya nggak bisa dilihat di materi-materi yang mungkin sudah pernah ada di YouTube ya. Tapi untuk yang e-billing itu nanti akan ada di materi Yutak Asik. Ya. Oke, dari Pak Amirullah, salah seorang pemirsa Android Channel, ini ada 3 pertanyaan gitu. Kita akan bahas satu persatu guys, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebagian besar ini terkait dengan penyerahan atas barang pertanian tertentu yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2020, dan perusahaan di mana Pak Amirullah bekerja, gitu ya, PTB, memilih nilai lain yang menjual karet slab, ya, dan itu ada di lampiran PMK Nomor 89 Tahun 2020. Oke, memilih nilai lain dan menjual karet kepada PTC selaku PKP mengolah produk hasil pertanian tertentu. Oke, siapa yang menentukan BPN ke Bank Persepsi? Oke, pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, guys. Bagaimana jika kami transaksi kepada usaha dagang yang bukan usaha kena pajak? Siapa yang menyetorkan PPN ke Bank Persepsi? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kode fakturnya? Oke, itu dulu ya guys ya. Nah, sebelum kita ke bagaimana penyetoran PPN-nya guys, ya, bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilainya, kita akan sedikit review dahulu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 dan K.010 2020. Oke, ditegaskan secara eksplisit guys. Oke, atas penyerahan BKP berupa barang hasil pertanian tertentu oleh pengusaha kena pajak dikenai PPN. Oke, jadi ini terutang PPN, dikenai PPN. Kalau dikenai PPN berarti ada pelaksanaan kewajiban PPN, ya, pungut PPN, kewajiban PPN guys, pungut PPN, buat faktur pajak, setor PPN yang sudah dipungut dan laporkan dalam SPT. Oke. Pasal 2 ayat 2, rincian barang hasil pertanian pada ayat 1 tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Itu tadi Pak Amirullah kan barangnya ada katanya di lampiran huruf A, karet slab ya. Oke, lanjut lagi guys. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan nilai lain. Oke, PTB tadi sudah memilih menggunakan nilai lain. Oke, dalam HPKP memilih untuk menggunakan nilai lain, DPP nilai lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut ditetapkan 10% dari harga jual. Oke, berarti tarif efektifnya adalah 1% dari harga jual. Kalau memilih menggunakan nilai lain.
Oke, jadi 10% dikali 10% ya guys, jadinya 1%. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, di sini guys, atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan nilai lain sebagai DPP kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dilakukan pemungutan PPN. Oke, tegaskan lagi ya. Oke, di sini industri pengolahan barang hasil pertanian, badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari pengusaha kena pajak yang penyerahannya menggunakan nilai lain sebagai DPP ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke. Nah, di sini udah kelihatan guys, siapa yang harus menyetor PPN-nya. Oke. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 16A Undang-Undang PPN guys. Ini saya kutip saja ya. Nanti nanti silahkan dicek lagi guys. Ya, silahkan dicek lagi seperti apa di undang-undangnya guys. Silahkan dibuka di undang-undang PPN ya. Nah, di sini bilangnya begini guys. Pasal 16A ayat 1 Undang-Undang PPN. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Oke. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, maka pemungut PPN berkewajiban memungut, menyetor, melapor pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN. Ini disebut dalam memori penjelasannya, guys. Oke, jadi melihat dari ketentuan di pasal 16A ayat 1 Undang-Undang PPN, guys, dari sisi batang dulu maupun memori penjelasannya dengan tegas disebut, ya. Kemudian kita gabungkan dengan PMK 89, maka di sini, ya, dengan tegas di sini, ya, di sini ada kata-kata nilai lain, satu, kedua, badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, artinya yang mungut, store, dan lapor juga atas pemungutan PPN ini, karena dia ditunjuk sebagai pemungut PPN, ya, maka si PKP yang menjual, si PTB barusan ya guys, si PTB yang menjual apa tadi karet slab ya, karet slab, ya, pemungutan PPN-nya bukan oleh PTB, tapi oleh PTC. Oke, jadi siapa yang menyetor? PTC. Lalu apa kewajiban PTB sebagai penjual karet slab? Ya, biasanya guys, ini karena saya belum nemu ya mekanisme pemungutan terkait dengan PMK 89 ini. Mudah-mudahan nggak lama lagi ada semacam peraturan pelaksanaannya lagi ya guys terkait dengan pemungutan PPN oleh Badan Usaha Industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian. Ya, maka di sini si PTC sebagai penjual memungut PPN menyetorkan ke bank resepsi. Si PTB dia harus membuat apa SSP ya dengan kode billing yang diterima juga oleh Pak Ahmad juga gitu ya beserta dengan faktur pajaknya pada saat menyerahkan invoice biasanya begitu guys di apa pemungutan PPN kepada WAPU yang bukan bendaharawan. Kita ambil contoh yang BUMN aja dulu. Sekali lagi karena ini belum ada peraturan lebih lanjutnya ya pemungutan PPN oleh pemungut PPN badan industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian. Nah, oke, pada saat invoicing, bikin SSP dan membuat faktur pajak. Kemudian nanti si PTC sebagai pemungut PPN yang merupakan industri yang mengolah hasil barang hasil pertanian tadi, dia akan setorkan pajaknya ke bank persepsi. Oke. Kemudian bagaimana kode faktur pajaknya? Pertanyaan nomor 2 ya, khusus untuk PTC ini. Nah, karena di sini menyebutkan nilai lain, guys, ya, dengan tegas, eksplisit sekali lagi, tegas sekali di sini dibilang menggunakan nilai lain. Maka kode faktur pajaknya, guys, itu tidak 02 atau 03 ya,
Karena di sini nilai, oke, sekali lagi ini belum ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut ya, tapi dengan mendasarkan pada nilai lain di sini, maka kita kembali, kita mundur ke tahun 2012, guys, tentang tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak. Oke, kode dan nomor seri faktur pajak. Karena di situ ngomongin nilai lain, dan berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, maka tetap menggunakan kode faktur pajak 04. Sekali lagi ya, ini saat saya take video ini, belum ada peraturan terkait dengan, belum ada peraturan lebih lanjut terkait dengan pemungutan PPN ya oleh Badan Usaha Industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, kebunan, kehutanan. Oke. Nah, kalau misalnya dengan peraturan yang ada, tentang tata cara pembuatan faktur pajak, guys, di Peraturan Dirjen Pajak Nomor P24 PJ 2012, maka kode fakturnya adalah 04. Oke, digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain. Oke, walaupun di sini yang PPN-nya dipungut oleh penjual, ya. Sekali lagi nih, sekali lagi nih. Kalau ternyata, ya ini saya asumsi aja dulu. Bagusnya sih nanti Pak Amirullah tanya ya ke DJP ya. Karena di sini kan mekanisme lompat ini kan oleh PKP penjual, guys. Ya, kalau menurut saya nih, walaupun tadi PMK-nya bilang nilai lain, tapi kode faktur pajaknya ini antara dua aja ini, guys. Ya, bisa 03, oke, bisa 04. Bagusnya Pak Amirullah tanya lebih lanjut. Kode faktur pajak apa? Kan itu tadi. Kalau kita pakai 04 nilai lain, di sini kan dipungut oleh PKP penjual. Oke, dan 03 dipungut oleh pemungut PPN. Kayak gitu ya guys. Jadi di sini ditegaskan sih nilai lain. Kalau nilai lain, faktur pajak adalah 04. Tapi begitu kita cek per 04, nilai lain kan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual. Sementara di per 89 dibilangnya, apa? Badan Usaha Industri melakukan pengolahan hasil pertanian. Oke, dengan berganti nilai lain, maka di sini ditunjuk sebagai pemungut PPN. Artinya kalau ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka pemungutan PPN dilakukan oleh pembeli, guys. Gitu ya. Oleh si pemungut PPN, bukan oleh si penjual. Jadi makanya nih, pertanyaan Pak Amirullah ini uh, bisa disambung ya, karena ini bagus menurut saya. Guys. Ini walaupun terkesan remeh-temeh, tapi jangan salah. Kode faktur pajak salah, oke, okay, si penjual, si PTB berarti ya, kalau kasus Pak Amirullah ini, maka dia akan dikenai sanksi, guys. Sanksinya berapa? Lumayan, 2% dari dasar pengenaan pajak. Besar, guys, sanksinya. Ya, sanksinya besar. Kita bisa cek di Undang-Undang KUP ya, di pasal 14 ayat 1 huruf E, guys, tentang apa akan ada SPP kalau ternyata faktur pajak dibuat tidak lengkap, gitu ya. Sanksinya di pasal 14 ayat 4 itu dibilang Undang-Undang KUP ya, bahwa akan dikenai sanksi 2% dari dasar dari DPP-nya, guys, bukan dari PPN berutang. Lumayan besar jadinya. Jadi bagus nih, Pak Murilo ya. Mungkin ini bisa disambungkan lagi ke pihak otoritas pajak, gitu ya. Dan saya sih berharap ini segera terbit peraturan pelaksanaannya ya peraturan pelaksanaan dari mekanisme yang ini nih, guys. Makanya kalau kalau kita cek balik lagi ke unboxing tax rule ya terkait dengan bahasan PMK 89 ini, waktu itu saya juga udah wanti-wanti bagaimana nasib para badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian. Bagaimana masuk sebagai pemungut gitu loh. Jadi memang harus segera terbit tata cara pelaksanaan pemungutan PPN terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 10 2020. Oke, jadi kesimpulannya guys, kalau lihat peraturan yang ada, maka kalau pemungutan menjadi jelas ya. Pertanyaan pertama dari Pak Amadullah, pemungutan ini udah jelas. Kalau itu dilakukan kepada PTC yang merupakan industri pengolahan barang hasil pertanian, maka dipungut oleh PTC. Oke. Kode faktur pajak yang mana? Itu tadi. Kalau pakai 04, mekanisme PPN-nya adalah oleh PTB pemungutannya. Oke. Jadi kalau misalnya pemungut PPN mestinya 02, guys. Gitu ya. Tapi 02 kan DPP-nya nilai lain. Nah, ya itu aja, never ending story jadinya. Jadi memang ini butuh penegasan lebih lanjut. Oke, sekarang bagaimana jika transaksi dilakukan pada usaha dagang yang bukan PKP? Siapa yang mengeluarkan PPN ke Bank Persepsi? Oke, tadi kita sudah cek ya, di pasal 6 itu dengan tegas disebutkan bahwa pemungut PPN itu terkait dengan badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang. Ditunjuk sebagai pemungut. Bila ternyata penjualan dilakukan kepada bukan badan industri yang melakukan pengolahan barang, artinya kan transaksi
tidak lagi berdasarkan mekanisme pemungut PPN, guys, berdasarkan pasal 16A Undang-Undang PPN. Mekanismenya kembali menjadi normal. Si penjual yang harus melakukan pemungutan PPN. Oke, guys. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya balik lagi nih, saya lihat pertanyaan tambahan Pak Amirul ini ya, bagaimana jika kami transaksi kepada UD yang bukan PKP? Jadi ada dua nih. Ada dua nih. Oke, yang pertama, kalau dia UD-nya itu adalah PK apa perusahaan yang mengolah produk hasil pertanian, oke, dan dia PKP, maka balik lagi ke pasal 6 ayat pasal 6 ya, PMK 89 ayat 1 10/2020. Kan bisa aja kemungkinannya ini ya, UD-nya itu mengolah produk hasil pertanian tapi bukan PKP, gimana? Nah, jadinya lucu kan ya. Oke, kalau ternyata UD-nya ini adalah bukan PKP, tapi dia mengolah produk hasil pertanian, barang tertentu ya. Nah, ini dilematis nih, guys. Ya, ya. Atau UD-nya ini, oke, PTB ini menjual kepada UD yang bukan PKP dan bukan yang mengolah produk hasil pertanian. Maka berarti normal, guys, kalau menurut saya. Ya, jadi pertanyaan ini Pak Abdul ini yang pertanyaan tambahan itu bersayap. Karena tidak dijelaskan di sini apakah UD-nya itu adalah mengolah produk hasil pertanian tertentu atau tidak mengolah produk hasil pertanian tertentu. Dan bukan PKP, itu bisa disisipkan ya. Jadi kalau lihat ini guys, kalau balik lagi ke pasal 6, ya, kalau ternyata mengolah produk hasil pertanian dan dia pemungut, kalau bukan PKP gimana ya? Berarti normal. Atau minta si UD yang bukan PKP tadi, yang mengolah produk hasil pertanian tertentu, untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke. Kalau ternyata dia bukan badan badan di sini lo ngomongnya ya guys, badan usaha industri yang melakukan pengolahan hasil pertanian, oke, yang bukan, maka mekanismenya normal, pemungutan PPN dilakukan oleh PTB. Oke, ini di sini ngomongnya UD-nya ini, kalau UD ini memang lebih ke orang pribadi guys. Ya, tebakan saya sih guys, usaha dagang itu banyak kebanyakan ya, normalnya adalah orang pribadi. Jadi kalau misalnya orang pribadi, oke guys, maka mekanismenya normal, PPN dipungut oleh si PTB. Oke guys, kalau ya jadi balik lagi ya, ini bersayap ya guys ya. Kalau ternyata UD-nya adalah badan usaha yang mengolah produk hasil pertanian tertentu, tapi bukan PKP, oke? Kalau mau aman, si UD-nya ini yang badan usaha industri yang mengolah produk hasil pertanian tertentu ini minta dia sebagai PKP. Kalau nggak mau gimana? Gitu ya. Ya susah guys kalau udah nggak mau ya. Ini kita balik lagi ya. Yang namanya fasilitas itu, apalagi ini sangat eksplisit guys, disebutkan dengan tegas. Ya, disebutkan dengan tegas. Di sini bicaranya badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang seperti itu, ditunjuk sebagai pemungut. Jadi clear ya, badan guys. Oke. Jadi kalau ditanya orang pribadi yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian gimana? Ya berarti kan balik lagi. Itu guys ya, bukan sebagai ditunjuk pemungut PPN guys. Ya ini memang bagusnya ada penjelasan lebih lanjut sih biar tidak banyak pertanyaan lagi ya, dan peraturan pelaksana ini juga segera dirilis guys. Biar dari pertanyaan-pertanyaan Pak Amirullah ini bisa clear ya. Oke ya, jadinya begitu ya guys. Oke, kemudian pertanyaan 1 dan 2 sudah. Oke, kode faktur ini pajaknya gimana? Yang kedua ya, kalau bukan PKP. Kalau mekanismenya normal, ya guys, mekanismenya normal, bukan WAPU di sini berarti, bukan pemungut PPN, maka di sini kode faktur pajaknya adalah 01 guys. Sorry, 04 guys. Ya, 04 ya, tetap 04 ya, kan nilai lain guys. Tetap 04, karena nilai lain kalau dia bukan PKP. Oke guys, itu 2 pertanyaan, 1 dan 2. Oke, sekarang pertanyaan ketiga guys. Pertanyaan ketiga, produk perkebunan tempat Pak Amirul bekerja, Pak Amirul bekerja ya, terdiri dari selat, latex pekat, sesuai dengan lampiran PMK nomor 89 tahun 2020, dan selat strap yang merupakan produk turunan. Oke, pertanyaan beliau, bagaimana dengan produk turunan tersebut? Apakah menggunakan nilai lain, otomatis dengan satu paket yang tadi ya, selat, latex pekat, yang sesuai dengan lampiran PMK 89, atau khusus produk turunan kami menggunakan nilai jual?
karena tidak terdaftar di lampiran PMK nomor 89. Oke, sebagai tambahan, produk turunan kami yang membedakan hanya atas menang satu timnya dan kualitasnya jauh di bawah produk 3 di atas. Oke. Sekarang begini guys, yang namanya fasilitas pajak itu yang pasti ya bisa mendistorsi penerimaan negara. Oke. Jadi sekali lagi, kalau melihat apa yang menggunakan nilai lain, ya produknya memang harus lihat lampirannya dulu. Kalau misalnya ada di lampiran tersebut, maka bagi PKP yang memilih menggunakan nilai lain, guys, maka boleh di sini. PPN-nya dikenakan berdasarkan nilai lain, 1% aja. Tapi kalau ternyata di lampiran ini tidak ada, guys, ya, kayak lagi, ini sangat eksplisit sekali. Apa yang di sini, itulah yang nilai lain. Nggak ada di sini, berarti bukan nilai lain. Tegasnya begitu, guys. Ya, saya belum nemu ya, yang selabnya ini, karet ya. Oke, sebentar. Masukkan. Ya guys, jadi kalau memang di sini produk turunannya tadi nggak ada, ya sekali lagi ya, saya belum nemu di sini, tapi saya pernah lihat sih selam. Kalau di sini produk turunan yang tadi tuh, yang selat trap ya, selat selat trap ya, selat trap, oke. Jadi kalau memang di sini nggak ada, maka ya kalau yang 3 tadi latex, apa itu, selat, latex pekat itu dapat menggunakan nilai lain, karena kebetulan tadi PTB kan memilih menggunakan nilai lain ya. Maka ya PPN-nya berdasarkan 1%, BPPN yang lain. Oh ternyata sekali lagi di sini tidak ada ya slot start, ya. Maka ya, nah ini dia karet putih. Ya tadi ya slot, lam, plastik pekat nih yang tadi. 3 ini ada. Tapi tadi yang slot start, ya slot start itu nggak ada di sini guys. Maka slot, lam, plastik pekat yang produk PTB itu dia bisa menggunakan yang lain. Kalau dia memang memilih ke bulan PTB kan ya. Untuk yang select trap tidak ada, berarti tidak menggunakan yang lain. Jadi sudah dijawab sendiri sih oleh Pak Amirullah ya, sudah dijawab sendiri bahwa menggunakan harga jual. Faktur pajaknya gimana? Ya kalau harga jual 010 berarti guys, 01 ya. Oke, jadi memang nih ada hal menarik ya dari pertanyaan Pak Amirullah ini ya, terutama yang tadi ya, kalau dijual kepada usaha dagang, gimana? Bukan PKP gimana? Oke, kalau bukan PKP jelas normal ya, berarti balik lagi ke mekanisme normal. Yang menyetorkan PPN berarti penjual. Kembali ke mekanisme normal. Kalau ternyata dijual kepada PKP yang mengolah produksi pertanian, berarti mekanismenya adalah mekanisme pemungut PPN. Yang memungut penyetor PPN berdasarkan pasal 16A Undang-Undang PPN adalah si pemungut PPN. Nah, ini tadi nih. UD bukan PKP gimana? Nah, kalau UD bukan PKP ini ternyata adalah badan pemungut, ya, sorry, badan industri yang mengolah produksi pertanian, maka jadinya rancu nih guys. Ini harus ditegaskan. Satu coachnya ada di praktek. Kalau gini gimana? Gitu kan ya. Saran saya sih lebih baik si UD yang bukan PKP tapi merupakan badan usaha industri gitu ya. Segera dia laporkan PKP ya, agar mekanismenya adalah menjadi pemungut PPN. Ya, kalau ternyata UD-nya itu adalah bukan badan pemungut, sorry, bukan badan usaha industri tadi ya, berdasarkan pasal 6 PMK 89 PMK titik 010 tahun 2020 ya, ya bukan badan usaha industri, maka mekanismenya kembali lagi menjadi normal. Oke guys, itulah tadi ya bahasan atas pertanyaan salah seorang pemirsa Andrik Channel, Pak Amirullah, yang ditanyakan melalui Andrik Channel. Baik guys, mungkin begitu saja dulu ya. Sekali lagi menarik pertanyaan Pak Amirullah ya. Semoga pihak otoritas segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PMK 89 PMK 010 2020 ini guys. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini karena memang banyak sekali ini ya guys. Jadi apa yang saya sajikan di sini itu hanya terkait dengan kajian sekali lagi. Jika ingin mendapat kepastian hukum, Pak Amirullah lebih baik meminta private ruling ya, dengan tertulis gitu ya. Tanyakan langsung kepada kantor pelayanan pajak tempat PTB yang tadi ya.
Alhamdulillah. PTB barusan terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Oke guys, demikian Tax Mentor kali ini. Oke, terima kasih telah like dan share. Terima kasih tentunya sudah menyaksikan video Tax Mentor ini guys. Sekali lagi, sebagai apresiasi dan untuk menambah motivasi saya dalam pembuatan video-video perpajakan, mohon subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video Andrix Channel berikutnya, juga Tax Mentor berikutnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.